bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak. Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Ya, kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum, ya silahkan. Itu sebagai ekspresi kemarahan, termasuk juga ekspresi dari pembangkangan betapa kepala-kepala daerah yang sudah dimenangkan oleh PDIP, gubernur, bupati, dan wali kota, sampai detik ini belum kelihatan ada yang datang ikut retret. Itu kembali lagi di channel Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Jangan dia butuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara Buka Suara bareng Anto di episode ke-19. Kali ini sebelum kita mulai, mohon bantuannya nih untuk teman-teman online untuk di like, comment, and share. Tentunya di subscribe kalau teman-teman suka dengan channel Buka Suara, dan kalau kamu mau mendukung disabilitas yang sedang bergelut di dunia perkontenan di YouTube, please subscribe dan dukung supaya kita setara. Kita balik lagi ke fokus utamanya. Teman-teman online, di opini disabilitas kali ini sedang hangat dan ramai diperbincangkan saat penetapan KPK bahwa Hasto, Sekretaris Jenderal dari PDIP, ditangkap, dan kemarahan dari PDIP atas tanda kutip ketidakadilannya, merasa didiskriminasikan. Kenapa hanya Hasto yang ditangkap? Wah, itu tentunya ada kebijakannya tersendiri ya. Pastinya ada targetan atau kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, bukti lapangan dan sebagainya. Tidak mungkin Hasto tiba-tiba langsung ditahan kalau tidak ada penelusurannya terlebih dahulu oleh pihak penyidik dan sebagainya. Liputan terkait penangkapan Hasto dan statement dari Hasto dan tanda kutip kemarahannya, berjiwa tegak, dan saya siap dan Hasto siap untuk diadili. Namun Hasto pun menyampaikan keluarga Jokowi harus dibawa-bawa juga. Nah, apa kaitannya ya? Ini dia. Saudara, resmi ditahan KPK. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tak pernah menyesal dan siap menerima konsekuensi apapun. Hasto bilang dirinya telah kooperatif menjalani pemeriksaan dan menjawab 62 pertanyaan dari penyidik KPK. Hasto menegaskan, penahanan dirinya diharapkan menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Bahwa sebagai sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Nah, sahabat online, Anda lihat kan dari statementnya Hasto bahwa dia tegak lurus, menerima konsekuensinya, namun tegakkan keadilan, bahwa keluarga Jokowi pun harus sama, dilakukan pengecekan dan sebagainya, adili Jokowi juga. Waduh, karena adanya penangkapan KPK ini berembet nih kepada Ketua Umum dari Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Republik Indonesia, yang saat ini sebagai Ketua PDIP Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik dari PDIP untuk menunda retreat
di Magelang yang sudah diagendakan, padahal itu perintah dari pemerintah pusat, yaitu arahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Surat edaran tersebut menghimbau untuk kepala daerah yang terpilih dari partai PDIP untuk ditunda. Aduh, saya miris sekali nih. Maksudnya apa? Kenapa ketika adanya Hasto ditangkap kok jadi merembet kemana-mana ya? Gimana nih Ibu Mega? Tolonglah bersikap bijak, karena ini untuk kepentingan rakyat. Ketika kepala daerah sudah dipilih, sudah dilantik, maka harus mengikuti aturan arahan pusat, karena kepala daerah itu dipilihnya oleh rakyat ya, bukan diangkat oleh ketua partai. Mohon ya Bu Mega ya. Yuk kita lihat surat edarannya, ini dia. Tak lama usai Hasto ditahan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retret yang akan digelar pada 21 hingga 28 Februari mendatang. Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Instruksi tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan yang ditekan Mega per 20 Februari 2025. Juru bicara PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp. Dalam surat tersebut, Mega juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang jika sudah terlanjur menuju area retret agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Pada poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi, meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai. Aduh Bu Mega, baper. Ini saya beropini, janganlah menyatakan statement demikian dengan mengeluarkan surat edaran. Kalau mau jadi oposisi ya oposisi, kalau mau jadi bagian dari perahu yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi ya ayo. Karena kita kan sebetulnya pemerintahan pusat itu ingin menaungi semuanya demi masyarakat, dan kepala daerah ini harus satu perahu, satu arahan, mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Kalau memang Ibu Megawati mau jadi oposisi, mengapa kepala daerahnya itu dipilih, ditugaskan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah dan ternyata sekarang menang, harus mengikuti ketua umum? Seharusnya kan ketika sudah dilantik, disumpah, maka harus mengikuti pemerintah pusat, bukan lagi ketua umum. Ya ini tinggal pilihan dari kepala daerah yang berasal dari partai PDIP, maju atau mundur. Itu pilihan yang dilema polemik sekali bagi para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini. Selanjutnya kita simak yuk statement dari Pak Jokowi, melihat sikap dari Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia juga, yang melihat berkomentar tentang instruksi Bu Mega kepada kepala daerahnya untuk menunda dulu tidak ikut retreat di Magelang, yang sebetulnya itu isi dari materinya itu selama seminggu itu sangatlah baik untuk membangun kebersamaan, membangun visi dan misi dengan pemerintahan pusat supaya sejalan, seirama, agar berjalan pemerintahan yang searah, tidak memiliki dua kaki kepemimpinan. Saya meyakini bahwa pemerintah pusat ingin kepala daerahnya pun satu kaki, tidak bermain dua kaki dalam menjabat. Apalagi jangan diiming-imingi dipengaruhi oleh partainya. Ketika sudah dijabat, yaitu itu harus dilakukan dan harus segera bekerja untuk rakyat. Ini dia statement dari Pak Jokowi. Siap. Kalau untuk tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adili juga Jokowi diadili gimana? Keluarga diperiksa oleh KPK. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini seringkali dikaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada
kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana pendapat? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Pak, terkait kemarin kan Gubernur DKI juga, mantan Gubernur DKI juga diundang untuk pelantikan atau istijab di Gubernur. Jenengan kan nggak hadir. Oh, undangannya datang itu sore. Jadwal saya sudah terencana dan padat, jadi memang nggak bisa. Dan saat menyebut acara kan ada yang saat menyebut namanya jenengan di acara kan ada yang kayak gitu Pak, gimana? Baru datang.